Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjelang pemilu Pilpres, DPR, DPRD, Bupati, Gubernur, kita sudah mulai melihat tayangan di berbagai media terkait dengan agenda pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali di media sosial sudah mulai tersebar beragam informasi. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus untuk sebuah negara yang menjunjung asas demokrasi. Namun, di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahun ini adalah betapa mudahnya seseorang, baik di kehidupan nyata maupun media sosial, mulai membuka aib yang tidak sepaham dengannya, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan dan bahkan mengarahkan kepada fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahama akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing atau ghibah
sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Rasulullah juga melarang mengumbar aib orang lain, sebagaimana sabdanya, "Iyyakum wazzanna fa inna zanna aqzabul hadisi wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana." Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian. Dan jadilah orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib memiliki arti malu, cela, noda, salah ataupun keliru. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau sesuatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun aib orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar kepada orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Agar kita terhindar dari mengumbar aib diri orang lain, setidaknya ada dua hal pengingat bagi kita. Pertama, selain mengingat ayat dan hadis yang telah khotib baca dan terangkan di awal, secara psikologis tentu tidak ada orang yang ingin aibnya tersebar, termasuk diri kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib orang lain, renungkanlah apabila kita berada pada posisi orang yang disebar aibnya. Kedua, kita juga perlu mengingat keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib orang lain. Rasulullah bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang hidup di dunia ini termasuk kita pasti pernah berbuat dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan kita sangat malu. Apabila diketahui oleh orang lain, kita bisa terlihat baik di mata orang lain pun semata-mata karena rahmat Allah yang menutupi aib kita. Maka berupayalah untuk menutup aib diri kita sendiri juga orang lain. Jadikanlah dosa yang terlanjur pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leburkan dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang memunculkan kemarahannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.